Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha satamane Allah iku la yastakhyi ora malu ora enggan sapa Allah an yatriba into gawe sapa Allah gawe masalan ing tepa utawa perumpamaan ma rupane apa wae, rupane ba'udatan hewan nyamuk, fama fauqaha mongko sandhuwure ba'udah yang lebih kecil, fa amalatina on mongko ana dene wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina, fa ya'lamuna mongko padha yakinake sapa aladina amanu anau ing setuhune masal atau misal ikal haku hak nyoto min rabbihim saking pangerane aladina amanu wa ammaladina apa dene utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa aladina fayaquluna mongko padha ngucap sapa aladina kafaru madza aradallahu ma utawi apa suci madza utawi apa suci arada ngersakake sapa Gusti Allah taala bihadza kelawan iki masalan apane masalan taladane kene umpamane kene yutilun nasarake sapa Allah bi kelawan misil kasiron ing wong akeh wayah tilan utiake sapa Allah bi kelawan misil kasiron ing wong akeh wa ma yudhilu lan ora nasarake sapa Allah bi kelawan misil ilal fasikina angin wong kang padha fasik-fasik kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 26 dengan tema perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya, maksudnya hikmahnya perumpamaan, dengan subtema yaitu Allah menegaskan bahwa Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan apapun, sekalipun perumpamaan itu dengan makhluk yang paling kecil dan rendah. Di situ dicontohkan nyamuk. Keterangan ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat contoh, untuk membuat perumpamaan di dalam penjelasan informasinya dengan seekor nyamuk atau bahkan lebih kecil dari nyamuk. Nah, bagi orang-orang yang beriman yakin akan kebenaran dan kebijaksanaan Allah, sudah yakin. Karena yakin mereka pasti orang-orang mukmin dapat menerima keterangan ini. Nah, otomatis karena keyakinan itu penting. Tetapi bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mau memahami tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan di dalam Al-Quran. Jadi orang kafir
Dan orang munafik itu tidak mau untuk memahami masalah itu. Jadi perumpamaan itu tujuannya. Jadi Allah membuat perumpamaan itu ada tujuannya untuk memperjelas arti suatu perkataan. Memperjelas arti suatu perkataan atau memperjelas suatu kalimat dengan membandingkan isi atau membandingkan pengertian perkataan atau pengertian kalimat itu dengan sesuatu yang sudah dikenal dan dimengerti. Dengan sesuatu yang sudah dikenal dan dimengerti. Di dalam ilmu biologi, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan organ tubuh manusia banyak dibahas. Ya, ini dipraktekkan waktu di SMP, burung dara disembelih di blekrek, ada kata, itu pembuktian. Itu dibahas dan semuanya itu perlu diketahui oleh manusia. Ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi manusia. Jadi bukan hanya binatang-binatang besar seperti gajah, harimau, singa, kerbau, sapi yang perlu diketahui. Tetapi binatang kecil pun perlu diketahui. Contoh ini lalat. Dzubabun, lalat apal Pak Guru bahasa Arab. Nyamuk dan ulat juga perlu diketahui manfaat dan bahayanya. Contohnya nyamuk. Nyamuk misalnya ada yang berbahaya yang namanya nyamuk Anafek. Ini yang menyebarkan penyakit malaria. Dan nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan penyakit demam berdarah. Ini berbahaya ini. Tetapi ada nyamuk yang memang tidak berbahaya seperti nyamuk culek. Nah, ini tidak berbahaya. Dan untuk nyamuk Anafek hidupnya di air yang kotor. Nah, sedangkan nyamuk Aedes aegypti hidupnya di air bersih. Itu tempatnya sudah masing-masing tidak sama. Allah sungguh maha kuasa. Allah sungguh maha bijaksana. Pada setiap makhluk yang berbahaya telah diciptakan predator. Apa sih predator? Predator adalah jenis binatang lain yang suka memangsa dan membunuhnya atau memakan. Contoh nyamuk umpamanya. Ada predator atau binatang yang makan nyamuk. Seperti katak, cecak, tokek. Di rumah-rumah itu suka makan nyamuk. Ya, kita tidak boleh membunuh predatornya. Ini sistem rantai makanan ini. Dan kita sebaiknya mengetahui di mana nyamuk berkembang biak. Kalau ada nyamuk, jangan dibunuh katak atau cecak, jangan. Memang itu makan nyamuk masalah. Jadi kita perlu memahami kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Saat manusia diundang untuk memperhatikan penciptaan atas dirinya, Al-Quran dalam banyak ayatnya mendorong manusia untuk meneliti alam, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Contohnya alam semesta dengan elemen benda-benda hidup dan tidak hidupnya, biotik dan antibiotik. Itu merupakan tanda-tanda adanya penciptaan. Pasti ada penciptaan. Semua ciptaan itu hanya untuk memperlihatkan kekuasaan, untuk memperlihatkan pengetahuan dan seni yang dimiliki oleh Sang Pencipta, yaitu Allah. Di semua ciptaan memperlihatkan tanda-tanda yang demikian. Ya, termasuk di dalam binatang kecil seperti nyamuk, lalat, tinggi. Ya,
Ya seperti tadi dapatnya pada ayat di atas tadi. Mudah-mudahan dengan penelitian tambah yakin. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berhubungan dengan tuduhan-tuduhan orang Yahudi. Orang Yahudi punya tuduhan begini, bahwa perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu tidak mempunyai nilai yang berarti. Tidak ada artinya itu. Karena apa? Karena dalam perumpamaan itu disebut sesuatu yang tidak berarti. Bahkan termasuk binatang kecil lagi. Nah, ya contohnya zubab itu lalat, nyamuk, dan ankabut yang berarti laba-laba itu. Tetapi seandainya orang-orang Yahudi itu mengetahui maksud perumpamaan itu, maksudnya kok tahu betul, jelas mereka akan menyatakan bahwa perumpamaan yang ada dalam Al-Quran merupakan perumpamaan yang tepat dan benar. Seperti pada surah Al-Ankabut ayat 41. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Saya ulang. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui, nah ini, kalau mereka mengetahui, kita sudah yakin tahu. Nah, pada ayat inilah orang musyrik itu diumpamakan dengan laba-laba. Loh kok gitu? Karena apa? Imannya orang musyrik terhadap apa yang mereka sembah itu disamakan dengan sarang laba-laba yang rapuh. Sudah rapuh yang mereka jadikan sebagai tempat berlindung dari segala bahaya. Kan bodoh itu. Padahal sedikit saja kena angin, umpamanya, sarang laba-laba akan rusak dan hancur, bahkan hilang. Ya, dalam membuat perumpamaan bagi Allah tidak ada perbedaan antara perumpamaan dengan binatang yang kecil atau besar, tidak ada masalah itu. Apakah binatang hina atau mereka? Ya, karena apa? Karena semua itu kan makhluknya Allah. Semua adalah makhluk ciptaan Allah. Yang penting loh itu. Tujuan perumpamaan itu untuk mencapai tujuannya, gitu loh. Yang penting tujuannya jelas bisa dipahami. Dengan turunnya ayat ini ternyata loh ini tuduhan orang Yahudi itu tidak mempunyai alasan yang kuat. Akhirnya kan tidak punya hujah yang kuat, lemah itu. Adapun orang-orang mukmin, hati orang mukmin itu telah dipenuhi taufik, hidayah dari Allah. Orang-orang mukmin mengetahui bahwa perumpamaan itu adalah dari Allah sejelas. Cuma orang-orang kafir ini mengingkarinya. Bahkan orang kafir itu tercengang, terkejut mendengar perumpamaan itu. Orang-orang kafir dan munafik itu kan bertambah sombong dan ingkar itu masalahnya. Pokoknya orang yang sombong-sombong hakikatnya itu jatuh tersungkur. Allah menyesatkan orang-orang kafir dan menyesatkan orang-orang munafik dengan membiarkan mereka memilih jalan kesesatan yang sesudah diterangkan kepada mereka jalan kebenaran. Loh, kamu itu sudah dikasih tahu ini jalan yang benar, kok pilih yang salah? Silahkan. Oleh karena itu mereka ingkar, orang kafir ingkar dan tidak memahami dan tidak memikirkan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, akhirnya apa? Orang kafir, orang munafik selalu mengikuti jalan-jalan yang tidak diridhai Allah. Akibatnya apa? Ditimpa azab, siksaan yang pedih atas karena kefasikannya itu. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran, tidak menggunakan ilmu pengetahuan terhadap perumpamaan yang sudah diberikan Allah, mereka menghadapinya dengan angkuh, sombong.
Karena aku sabar akhirnya apa? Menyebabkan orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik itu bertambah sesat. Tambah sesat. Mereka tidak dapat petunjuk kok. Akhirnya menjadi sesat. Karena apa? Kefasikannya. Sebaliknya orang-orang yang beriman di dalam hatinya seperti kita, mudah-mudahan terus sampai akhir hayat iman terus, selalu mempergunakan akal dan pikiran yang sehat, selalu akan mendapat petunjuk dari perumpamaan itu, yaitu dari Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi bimbing terus sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.